jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua luar biasa karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini ada saat-saat kita senang, ada saat-saat kita sedih. Tetapi di dalam kedua keadaan ini kita harus selalu mengucapkan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Kita mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Amin. Selalu bersyukur.
Bapa kami dalam surga, pagi yang cerah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah, bersekutu dengan Kau Tuhan. Ini suatu kemurahan bagi kami semua Tuhan. Untuklah Tuhan, biarlah Tuhan kami sebagai jemaat-Mu tempat ini senantiasa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, meskipun Tuhan di sana sini banyak orang yang menderita, ajarkan kepada kami Tuhan. Kami tidak melihat penderitaan itu Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan, kami melihat kebesaran-Mu. Kami melihat maha kuasa-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan, bisa dengan kesetiaan-Mu Tuhan, Kau senantiasa boleh menopang di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pagi ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, bahkan Kamu memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan daripada sebagian sabda-Mu. Bapa, urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi ini Tuhan, terutama Tuhan dari tim musik Tuhan, song leader dan WL Tuhan. Kau berkati mereka, pakai kehidupan mereka sebagai saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang pagi ini Kau sudah menyiapkan untuk kami mendengarkan dari sabdanya Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi secara khusus Tuhan, sehingga Roh Kudus berbicara langsung melalui lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan boleh menjadi satu kekuatan di dalam pengiringan kami kepada Engkau sampai akhir hayat kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami semua serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan memberi salam satu dengan yang lainnya, tapi tidak boleh salaman, hanya begini saja. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Amin. Saya rindu pada pagi hari ini jemaat yang ada di rumah,
boleh bersama keluarganya bersama-sama memuji Tuhan, mengajak anak-anak sekolah minggu. Saya akan bersama-sama mengangkat pujian yaitu Ku Jatuh Cinta Padanya. Ayo sama anak-anaknya diajak nyanyi bersama-sama ya. bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang dan matahari tidak bersinar, tapi Tuhan Yesus apa?
tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita akan puji dengan kami sungguh-sungguh lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la. Aku cinta Yesus. Sha la 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 la. Yesus cinta saya. Sha la 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 la. La 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 la. Aku cinta Yesus. Sha la 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 la. Yesus cinta saya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, di masa-masa saat ini kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita anak-anak Tuhan masih dalam perlindungan Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan juga yang mengalami keterpurukan di saat-saat ini. Saya juga melihat beberapa kesaksian-kesaksian di YouTube maupun ada dari teman-teman. Tapi saya melihat mereka begitu kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap bertekun di dalam Dia karena mereka tahu sumber pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Dan mereka tidak meninggalkan. Dan saya beberapa hari lalu mendapat cerita dari teman saya di Bali. Begitu banyak sekali orang di Pulau Bali yang kehidupannya mengandalkan dalam dunia pariwisata, yang mengalami masa-masa yang sulit sekali. Tetapi mereka tetap setia di dalam Tuhan. Mereka tetap bertekun, itu suatu yang luar biasa. Mari kita semua anak-anak Tuhan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Meskipun tidak mengenal orang itu siapa, tapi kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kira Tuhan memberikan kekuatan. Kita tidak perlu berdoa terlalu berkelebihan, Tuhan tolong berkati dia dengan berkat ini. Tapi Tuhan berikan dia kekuatan, iman yang teguh di dalam engkau. Karena di dalam kekuatan iman yang teguh itu Tuhan akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mengangkat pujian selanjutnya yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia. Mari silakan Ibu. Puji nama Tuhan, masih semangat memuji Tuhan. Luar biasa. Saat ini saya akan mengajak kita semua, kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan melompat bagi Allah, tanda kita mensyukuri rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari bersyukurlah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, ku memuji
baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti ayam yang menerangi dari kelaparan, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Aku tak perlu khawatir terhadap apapun, karena tangan-Mu yang penuh kasih selalu menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti ayam yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Glory syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena kami tahu Engkau menjaga kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini akan mendatangkan mukjizat di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semuanya ya Tuhan, tanpa pengecualian. Dan kami percaya saat ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mau di dalam segala masa, sepanjang hari, Tuhan selalu bisa menaungi kehidupan kita, entah dengan tiang awan, entah dengan tiang api. Dia selalu ada buat kita. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua
punya ini ya, apa namanya, di rumah itu punya gunting. Semua pada punya gunting. Apakah Bapak Ibu waktu punya gunting satu ini terus selamanya gunting ini dipakai? Enggak. Karena apa ya enggak dipakai? Hah? Kita kadang-kadang buang gunting ini karena sudah tumpul. Gunting ini kita sering pakai, kita nih kadang-kadang memang apa aja dipakai dengan gunting satu. Mau gunting kertas ya pakai ini, mau gunting rambut ya pakai ini, mau gunting apa namanya sasetannya bumbunya Indomie ya pakai ini, mau apa ya pakai ini. Akhirnya gunting ini lama-lama kotor. Kalau udah kotor, gunting ini jadi tumpul. Ya, sering ya kita alami gunting tumpul. Kadang-kadang saya mau potong selotip ya pakai ini. Tapi kenyataannya kalau sering begitu ya, pada akhirnya gunting ini nggak bisa dipakai lagi karena udah tumpul. Kalau sudah tumpul yang kita lakukan cuma dua hal. Kita buang, ganti yang baru, atau kita asah. Ya. Saya mau mengatakan bahwa di dalam gunting ini nih ya, kenapa bisa tumpul? Karena ada banyak noda-noda, ada minyak, ada lem, ada debu, ada kotoran, ada macam-macam sampai gunting ini nggak bisa dipakai. Noda-noda di dalam yang ada pada gunting ini itu sedang berbicara juga mengenai kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita seringkali kita ini jadi tumpul. Karena ternyata dalam hidup kita nih ada noda-noda. Apa sih noda-noda itu? Ya, noda-noda itu adalah sesuatu yang mungkin menyangkut pekerjaan kita. Capek. Ya. Tadi Bu Hengki mengatakan bahwa di Bali itu ambruk sudah pariwisata. Penyewaan rental mobil ambruk. Yang biasa jualan itu ambruk. Saya mengalami saya dengar ini karena memang jemaat saya punya sidang di Bali dan banyak yang mengatakan bahwa gimana pekerjaan? Ya nganggur Bu. Gak ada yang dikerjain karena memang di pariwisata. Pekerjaan kadang membuat kita jadi capek. Gimana ini? Ke depan nih mau seperti apa? Apalagi resesi sudah tampak di depan mata kita. Jelas sudah. Seluruh dunia mengalami resesi termasuk Indonesia. Ke depan makin sulit. PHK banyak. Itu jadi noda. Itu bikin kita jadi capek. Itu bikin kita jadi frustrasi. Itu bikin kita jadi letih dan jadi lesu. Belum lagi urusan rumah tangga. Enak sih orang yang punya suami istri hubungannya enak. Lah tapi kalau kita pas ketepaan punya suami yang masalah, la ilaha illallah, jangan salah, kesete, ampun, rasanya gak gerak loh, gak ceket, ndang tak gitu loh, kayak wong dia gitu loh, gak. Nana, lulu, lala, lolo gitu ya. Aduh, ini padahal istri ini sudah ngasih daftar belanja, Pak, ini loh Pak, ini loh beli ini. Belum lagi suami ngerasa no istri yang masalah bawelnya. Nek gak turu, gak mandek gitu. Mulutnya memel terus. Rasanya. Belum lagi sekarang anak di rumah. Yang tadinya pagi sekarang di rumah wis. Di rumah wis anak wis pencilaan gak genah. Belajar gertahan cuma 20-30 menit mari ngono wis pencilaan. Golek panganan maneh baru masak entek meneh panganannya. Dulu masak nasi cuma sekali, sekarang masak nasi 3 kali ya masih kurang lagi. Belum ngurusin mertua yang begini, belum ngurusin ini. Belum lagi ngurusin hubungan kita dengan sesama. Sing sitok wong ini. Aku kalau ketemu rasanya pengen wong kok koyok ngono kok iso urip ya. Itu loh jan kelakuannya.
penggawane kalau nggak gosip, nggak fitnah, koyoke koyo gak urip. Capek, jalanin hidup capek. Akhirnya kita jadi, nggak produktif. Hidup ini jadi nggak produktif. Kita bisa jadi stres. Karena kalau sudah stres, depresi, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita juga jadinya cepat ngomel, cepat emosinya. Kita ngerjain apa salah. Megang apa ceblok. Ini salah, itu salah, ngomong salah, nyetir salah. Lah wong ini harusnya menggok kiri, menggok kanan. Karena apa? Kemrungsung pikirannya. Itu karena apa? Noda-noda di dalam kehidupan kita. Ngerasa no sembarang kalir. Terus bisa itunya PowerPoint-nya. Pagi hari ini saya mau berbicara mengenai rehat. Memang pada waktu awal-awal pandemi kita mungkin bisa rehat. Tetapi lama-kelamaan kita nggak bisa rehat. Pikiran jalan terus, segala sesuatu jalan terus. Saya ini banyak ditelepon macam-macam. Aduh Bu, udah gak tahan di rumah. Jangankan begitu. Saya tinggal di Sati 4 hektar. Kayak gak ada pagar di rumah. Wis bosen ini jalan wis 4 hektar. Danio wong sing rumahe cuma sak petek iki lho. Ya opo? Suruh di rumah, ya kerja di rumah kayak gitu panas masalah. Rasanya wis gak bisa rehat, rasanya pengen ini pikiran rehat, hati pengen rehat, sembarang pengen rehat, tapi gak bisa. Nah, dunia mulai menawarkan, kamu mau istirahat, kamu mau jadi orang yang berbahagia, ya, mau jadi orang yang mau berbahagia. Nih, saya kasih tahu caranya bahagia. Lanjut. Kalau kita tahu dunia mulai tawarkan cara-cara untuk berbahagia. PowerPoint-nya bisa lanjut. Nah, ya, oke. Sebelum itu, saya ada mau tanya sama kita semua. Selama kita jalanin hidup ini, ya, pertanyaan pertama, apakah saudara berbahagia dengan hidup yang saudara jalani sekarang? Bahagia enggak? Bahagia enggak dengan keluarga saudara? Bahagia enggak dengan pekerjaan yang saudara jalani saat ini? Bahagia enggak dengan hubungan satu dengan yang lain? Bahagia enggak beribadah di tempat ini? Bahagia enggak lahir dari satu keluarga yang seperti ini? Bahagia apa enggak? Yang kedua, pertanyaannya, kira-kira apakah Tuhan berbahagia dengan hidup yang saudara jalani saat ini? Kalau saudara nggak berbahagia, itu berarti ada noda dalam hidup kita. Kalau Tuhan nggak berbahagia, itu berarti ada noda di dalam kehidupan kita. Cuma kita yang bisa jawab, noda itu apa? Lanjut PowerPoint-nya. Pada waktu kita mengalami semua ini, pada akhirnya kita mau cari kita mau cari kebahagiaan. Lewat apa? Dunia tawarkan. Yang pertama, terus itunya, mungkin lewat kekayaan. Pikirnya kalau dengan kekayaan maka kita bisa berbahagia. Noda-noda itu bisa hilang. Hubungan-hubungan apa semua bisa selesai dengan kekayaan. Saya mau mengatakan bahwa yang punya Samsung itu salah satu orang terkaya di dunia. Tapi apa yang terjadi? Anaknya, cucunya mati bunuh diri. Ternyata kekayaan gak bisa menjamin atau menjawab kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Stresnya gak hilang, depresinya gak hilang, nodanya gak hilang. Coba dengan apa lagi? Apakah mungkin dengan ketenaran, ya? Dengan ketenaran, Michael Jackson kurang apa? Kaya iya, tenar iya, di mana-mana dia tuh terkenal. Tapi apakah dengan itu dia berbahagia? Kita juga tahu jalan hidupnya. Dia bunuh diri, stres. Kenapa? Ada noda di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang gak bisa dijawab, dipenuhi. Dan dia cari dan dia gak menemukan jawabannya. Sehingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Ada juga orang yang mungkin berpikir mungkin kalau dengan kepintaran. Pinter mungkin bisa mikir ada jalan keluar. Ada seorang yang pinter ya. Dia profesor literatur yang namanya David Wallace. Dia adalah penulis yang sangat terkenal, karya-karyanya luar biasa. Bahkan sampai kira-kira sekitar 80 tahun karya-karya bukunya itu selalu menempati anak tangga teratas. Banyak penulis-penulis baru belum bisa mengalahkan ketenarannya dia. Tapi apakah dengan kepandaiannya dia berbahagia? Tidak. Pada akhirnya dia bunuh diri juga. Karena noda yang gak bisa diselesaikan. Mungkin dengan kekuasaan. Pikir kalau dengan kekuasaan semua beres. Baru-baru ini, masa pandemi ini. Salah satu negara bagian di Jerman yang namanya Hesse. Itu ada Perdana Menteri bagian keuangan yang bernama Thomas Schäfer. Dia orang yang pinter, bahkan dia sudah diprediksi, sudah digadang-gadang dia akan menjadi orang nomor 1 di Hesse, di negara bagian Jerman. Karena dia orang yang bukan cuma pinter, dia juga kaya dan dia juga adalah orang yang punya kekuasaan. Dia yang memikirkan bagaimana perekonomian Jerman. Tapi waktu dia pikir dengan kekuasaannya, dia bisa lakukan ini, dia bisa lakukan itu. Ternyata dia gak menemukan jalan. Dan dia tahu, pasti Jerman resesi. Dan dia ketakutan karena itu. Pada akhirnya, dia pun mati bunuh diri. Karena tidak bisa menyelesaikan itu. Noda itu tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan apapun. Kepandaiankah? Kekayaankah, ketenarankah, kekuasaankah tidak akan pernah bisa hilang. Jauh di dalam relung hati kita, itu masih ganjel. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi pikiran kita. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola kita bicara, pola kita bertindak. Tuhan tahu bahwa akhir-akhir ini ada banyak orang yang capek. Capek. Kalau ditanya gimana? Gak usah ngomong. Udah gak ada komentar. Capek. Ketemu kadang ke pasar, ketemu gimana? Capek. Udah gak ada kok, gak bisa ngomong, ini mulut gak bisa ngomong. Karena bertumpuk, mana duluan yang mau diomongin. Rasanya semua bagian kehidupannya, semua masalah, dan akhirnya capek. Tapi kita mau bersyukur, lanjut. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan memberikan satu undangan kepada kita. Apa yang Tuhan tawarkan untuk kita pada akhirnya menghilangkan noda itu. Menghilangkan ganjel yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini tidak ditujukan kepada semua orang. Undangan ini cuma ditujukan kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ayat ini cuma ada di Matius. Biasanya kalau kita lihat ada ayat di Matius, ada juga di Markus, ada juga di Lukas, karena ada juga di Yohanes, ya. Karena itu Injil sinopsis, begitu. Tapi ayat ini cuma ada di Matius, di yang 3 Injil yang lain gak ada. Ayat ini ditujukan kepada jemaat di Antiokhia. Jemaat di Antiokhia itu adalah orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi itu punya begitu banyak aturan.
orang-orang Yahudi itu aturannya jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kita lihat hukum Taurat. Jangan, 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 jangan. Kira-kira pada waktu itu orang-orang Yahudi itu sedang memegang lebih dari 600 aturan. Jangan, 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 jangan. Capek. Ngurusin rumah tangga, ngurusin kerjaan, ngurusin sama mana. Belum lagi ngurusin hal-hal yang bersifat agamawi. Capeknya luar biasa. Mau begini nggak boleh, mau begini nggak boleh, mau begini nggak boleh. Kompensasinya nggak bisa lakukan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan begini, mari. Yuk semua, siapa yang letih, siapa yang lesu, siapa yang berbeban berat, siapa yang saat ini ada sesuatu yang ganjel, siapa yang saat ini punya noda di dalam kehidupannya. Tuhan katakan, ayo aku mau beri kelegaan kepadamu. Sini, sini, ayo. Dekepo di sini. Tak peluk kamu, tak rangkul kamu. Tak emplong-emplong kamu kayak bayi. Sini yo, kamu akan dapat kebahagiaan. Karena apa? Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, semua capek itu hilang. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa Allah yang kita sembah, itu Allah yang sangat, boleh lanjut, Allah yang sangat mengasihi dan Allah yang berkuasa. Waktu kita datang kepada Tuhan, dengan semua kecapean kita, dengan semua kejengkelan kita, dengan semua kemarahan kita, dengan semua ketidakpuasan kita di dalam kehidupan ini, dengan semua keterbatasan kita, waktu kita datang kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang tidak sedang mengatakan, Esther, kenapa kamu ngomong begini? Gak boleh. Jangan begini. Kamu jelek. Tuhan waktu melihat kita, Tuhan datang gak ngata-ngatain kita, Tuhan datang gak merendahkan kita, tapi Tuhan datang untuk meninggikan dan mengatakan, engkau berharga di mataku. Dengan segala kecapean kita, yang kita tahu sebetulnya itu gak boleh. Kita tahu itu gak boleh. Kita marah sama seseorang, dendam sama seseorang. Tak dongakno awakmu. Ben metus kokene ketabrak truk menisan. Jengkel setengah mati. Datang kepada Tuhan. Tuhan datang bukan untuk menghukum kita, tapi Tuhan datang untuk memaafkan kita. Tuhan datang bukan untuk mengadili kita, tapi Tuhan datang untuk membela kita. Tuhan datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan datang untuk memulihkan kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, gak usah malu. Gak usah malu. Dan Dia Allah yang bukan saja menyatakan Dia Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Dia juga Allah yang penuh dengan kuasa. Persoalan apapun yang sedang kita hadapi, Dia Allah yang sedang mengatakan tidak ada yang mustahil bagiku. Aku Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Saat engkau dicobai, aku menyediakan jalan keluar. Dia Allah yang berkuasa karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang berkuasa dan berjanji bahwa kita akan menuju kepada kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan. Bahkan Dia membawa kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Tadi bicara dengan tiang awan dan tiang api. Kita ingat bangsa Israel. Apa pencobaan yang mereka tidak pada akhirnya memiliki jalan keluar. Toh Allah sediakan jalan keluar. Laut Merah bisa dibelah dua. Tidak bawa makanan disediakan mana. Tidak ada minuman disediakan air. Tidak bisa berperang hanya dengan angkat tangan mereka menang. Apa yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Dia berkuasa. Dan ini bikin kita jadi lega. Dan pada waktu seperti ini, coba lanjut lagi PowerPoint-nya. Ya, kalau kita tahu bahwa mungkin kita jadi sungkan datang sama Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan begini, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan katakan waktu kita jengkel, waktu kita marah, waktu kita sesak, waktu kita rasanya. Tuhan katakan gak usah tunggu. Gak usah tunggu minggu depan waktu ke gereja. Aswen. Seminggu tuh nanti wis bosok. Seminggu nanti wis jamuren. Seminggu nanti udah jadi dosa tuh. Ayo, detik ini kita jengkel, detik ini kita capek, detik ini Tuhan datang setiap waktu. Dan curahkan isi hatimu, curahkan semua kemarahanmu. Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin gak bisa terbuka dengan banyak orang. Karena kita tahu hanya sedikit orang yang bisa dipercaya. Kita ngomong sama dia, umurnya gak usah sampai sehari. Sak jam, sak dunia roh kabeh. Tahu. Tahu enggak? Itu loh ibu, itu gini. Tahu enggak sih ini loh gini. Wes malah kita curhat, tapi curhatan kita malah digosip loh. Atau ada juga kita curhat ya sama orang yang rohani, rupanya justru diangkat di atas mimbar. Rasanya sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Tuhan katakan ayo datang setiap waktu. Sehari mau 1000 kali, 1.000.000 kali, monggo datang. Curahkan apa yang ada dia, unek-uneknya curahkan. Tuhan sudah kasih apa? Tuhan sudah kasih wadah untuk kita mencurahkan, curhat kepada isi hati kita. Mungkin kita punya pasangan hidup yang gak bisa kita curhat. Karena baru ngomong sakecap pasangan hidup kita udah kayak gitu. Gak bisa. Tuhan katakan ayo datang. Saya mau katakan orang-orang sekarang kan dunia medsos tuh luar biasa. Kita mau lihat di Instagram, di Facebook, di WA, di apa. Itu orang kadang-kadang kalau jengkel tuh dituangkan di medsos. Ditulis di situ. Biar sedunia tuh tahu semua kalau kita tuh dalam keadaan marah sama si ini. Lagi jengkel sama si ini, tulisnya gini, terkutuklah ini. Waktu orang baca terkutuk, orang langsung tahu, sopo ki, ngomongi sopo iki. Kita nulis begini, orang langsung gini, jengkel mbek sopo iki. Orang yang suka tulis curhatan hatinya itu yang kayak gitu di medsos. Saya mau bilang itu orang yang gak punya kelegaan. Orang yang suka nulis, sorry ya saya bicara begini. Karena ini gak membangun sama sekali. Orang yang suka tulis hal-hal kayak begitu di medsos. Apa yang orang lain baca? Apa yang orang lain akhirnya pikir? Orang Kristen kayak gini. Ngapain jadi orang Kristen? Pengurus gereja kok gini? Majelis gereja kok gini? Ketua ini kok gini? Ketua KW kok gini? Padahal
Kalau kita mau datang sama Tuhan, kita datang, kita ngomong sampai bibirnya domble wis talah. Ya, sampai busan wis talah, sampai kering ininya, idune. Selesai sudah. Lego atine. Karena waktu kita curhat be Tuhan, waktu kita ngomong, Tuhan aku tuh jengkel. Aku tuh lo gak salah. Kenapa sih dia begitu? Tuhan aku tuh lo gak ngapa-ngapain. Kok bisa sih aku tuh punya pimpinan yang kayak gini tuh lo. Aduh aku tuh udah kerja capek-capek. Tapi dia kenapa nilai aku begini. Tuhan aku nih capek. Tuhan bilang ya aku tahu. Aku tahu kamu capek. Sini. Tuhan elus-elus kita. Ya ngomong. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok suamiku begini loh Tuhan? Aku tuh udah berbuat begini. Aku udah menunjukkan aku jadi istri yang tunduk sama suami. Tapi kenapa dia gak mengasihi aku? Tuhan bilang, iya, aku tahu. Ayo ngomong lagi. Kamu punya masalah apa? Ngomong. Ini yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, mulai saat ini kalau kita punya persoalan apapun, jangan ngomong kepada siapapun, apalagi di medsos. Pertama datang sama Tuhan, curhat be Tuhan. Nanti kalau curhat be Tuhan, hatinya lego, wis lego, akhirnya yang keluar di medsos apa? Puji Tuhan, haleluya. Seperti tema kita pada hari ini nyanyi, bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan mengasihiku. Oh tiang awan, tiang api gak pernah lepas dari aku. Puji nama Tuhan. Yang keluar begitu, ketemu sama orang, ya apa kemarin? Puji Tuhan, wis gak apa-apa. Dia begitu, mungkin dia punya masalah di rumah, jadi dia perlakukan aku gitu. Sudah beda ngomongnya. Beda. Mari kita jadi orang yang seperti ini. Lanjut PowerPoint-nya. Dan kalau kita tahu bahwa apa? Bahwa waktu kita mengalami semua hal ini, Tuhan itu memberikan di dalam Yesaya, lanjut. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan gak pernah menjadi lelah dan Tuhan gak pernah menjadi lesu. Ada orang-orang bilang, bendino datang ke Tuhan itu ae, apa Tuhan gak brebek kupinge, apa Tuhan gak capek ngerungokno awakmu ngomong ngono ae. Tuhan bilang loh, Tuhan gak pernah menjadi lelah dan Tuhan gak pernah menjadi lesu. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Anytime. Pagi, siang, sore, malam, subuh, maghrib dan sebagainya. Datang sama Tuhan, dia tidak pernah letih dan tidak pernah menjadi lesu. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 dikatakan demikian. Lanjut. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lanjut PowerPoint-nya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita mau terus menantikan Tuhan. Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan akan memberikan kepada kita satu kekuatan. Dan bukan kekuatan yang kemarin, no. Detik ini kita datang kepada Tuhan. Detik ini di-charge dan Tuhan kasih kekuatan yang baru. Semenit lagi kita datang, semenit itu Tuhan kasih kekuatan yang baru lagi. 1 jam lagi kita datang, Tuhan kasih kekuatan lagi yang baru. Selalu di-refresh, selalu dikasih kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Walaupun Tuhan ya cuma itu-itu, walaupun mungkin ayatnya ya cuma itu-itu, tetapi alami Tuhan, alami.
Kita tahu kalau dia maha kasih dan maha kuasa. Tetapi setiap kali kita datang ternyata ada sesuatu yang Tuhan berikan yang baru. Ayat yang lama jadi baru. Sesuatu yang lama jadi baru di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa bangkit lagi. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan jamin waktu kita lari kita gak lesu. Waktu kita jalan kita gak menjadi lelah. Waktu kita datang kepada Tuhan memang tidak serta-merta persoalan kita itu selesai, tidak. Tetapi janji Tuhan memang kita mesti tetap lari, lewatin itu semua. Memang betul kita mesti tetap jalan lewatin itu semua. Tetapi janji Tuhan kita tidak akan pernah menjadi letih, lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jujur, di dalam kehidupan, saya pun seringkali mengalami keletihan. Ngerasa no a, i, u, e, o, capek. Punya anak buah, wis diomong no ngene. Koyok masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Wis diomong no, duwe jemaat, wis diomong no ngene. Tas diomongin, baru nih diomongin. Sudah ya saudara, amin, amin. Bubaran, ngono meneh. Rasane. Dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan, capek. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ada ayat ini. Tiap kali capek, saya datang sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya capek. Kadangkala ada satu pemikiran begini, babah, terserah. Lambeku wis capek. Sampai tipis bibirku ngomong. Dulu bibirku 5 senti, saiki bibirku karek 1 senti. Kakean ngomong, gak dirungokno, terserah wis tala aku tak cuci tangan. Awakmu mlebu neraka, awakmu apa terserah. Urip-uripmu dhewe, dudu urusanku. Wis ketemu pirang perkara aku ngopeni awakmu terus, wis yo sayonara yo, gak gelem aku ngopeni meneh. Ono penggawean ngene, biyo. Entuk iki yo ora, apa yo ora kesele heeh, tapi dipaidu ae. Apik aku udah lakukan ini, bagus aku udah ini, tapi kayak gak ono benere. Gawean dhewe, kerjakno dhewe. Bene. Aku gak pateken, aku gak ngopeni iku. Gak pateken. Iso aku urip ngrasakno Dek. Kurang baik apa aku ini sama dia. Tapi kok ya perlakuannya ke saya tuh loh, aduh. Iso neger nangis wis mbek Tuhan. Nangis. Datang sama Tuhan, Tuhan. Kesel aku. Capek aku, gregeten aku, wis tak lepas saya wis Tuhan, wis tak pensiun aja, wis tak pensiun aku, jengkel aku. Tapi waktu datang sama Tuhan, ya, aku yang ngono kok, aku ya alami itu kok. Aku bahkan aku sampai mati di kayu salib. Ayo jalan lagi yuk, gandengan tangan be aku. Yuk lari yuk be aku. Enteng, ayo jalani. Ternyata waktu dijalanin, yo isai sampai hari ini. Tuhan beri kita kekuatan, amin. Mari kita mau renungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan satu pujian. Kalau kita bisa
silahkan kita bernyanyi. Kalau kita nggak bisa, kita mau renungkan kata-kata dari pujian ini. Kita mau renungkan firman Tuhan. Apakah saudara saat ini berbahagia? Apakah begitu banyak unek-unek di dalam kehidupan kita? Gelapkah jalan di kehidupanmu? Haleluya. Kau letih, kau penat, kecewa. Amin. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Amin. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Datanglah kepada Dia. Walaupun dengan segala tangis dan air Semua mata, yang letih lesu dan tak berbeban pernah berat. kau temukan jawabnya. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Amin, amin. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Haleluya, haleluya. Yesus penolong yang setia. Amin. Serahkanlah bebanmu Haleluya. pada Yesus. Serahkan semua persoalan kita kepada Dia. Mengatur hidupmu. Serahkan segala kemarahan kita kepada Dia Dia. lebih dari jawaban yang kau Haleluya, perlu. haleluya. Yesus penolong yang setia. Bapa kami yang ada di dalam surga, Di saat kami datang kepadamu Tuhan. akan kasih-Nya, Kami mau mencurahkan seluruh lalu jauh noda-noda yang ada di dalam kehidupan kami. Dia tetap sertai kita. Engkau tahu Tuhan, Hadapi hidup ini. itu terjadi mungkin karena kesalahan kami. Tapi ada juga yang bukan kesalahan kami. Tuhan, kami tahu hanya di dalam Engkau kami akan mendapatkan kelegaan. Hanya di dalam Engkau kami akan nyaman, Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami datang kepadamu dan kami bebas mau mengatakan apapun semua kejengkelan kami. Karena pada akhirnya Tuhan akan menggantikan segala ucapan-ucapan kami dengan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Menjadi sesuatu mazmur bagi Engkau Tuhan. Karena ternyata Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk tidak pernah menjadi letih dan tidak pernah menjadi lesu akan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Agar supaya kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kelegaan. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap dapat menjadi berkat bagi Engkau. Dimanapun kami berada dan kapanpun juga, kami dapat menjadi orang-orang yang pada akhirnya mampu mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu dan kami percaya Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin.
Shalom. Puji Tuhan, kita semua saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ada amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta Esther yang sudah melayani, dan kiranya kebenaran firman Tuhan terus akan menguatkan kehidupan kita. Mari pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik, dan kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang akan mau memberikan persembahan, bisa dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Nomor rekening di bawah ini persembahan dan persepuluhan silakan. Dan mari pada saat ini kita nanti Bu Nur Aini akan berdoa. Setelah berdoa kita akan persembahan diedarkan dan kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami mau Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih setia di dalam Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai ukupan harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah pengumuman jam ibadah, saudara-saudara, di Selasa ada doa syafaat di tempat ini, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain masih online, dan kemudian hari Minggu besok juga masih ada ibadah, dan jam 6 online, dan kemudian jam 9 ibadah new normal. Nah, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua, dan mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami pada saat ini yang hadir. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther yang sudah melayani. Kiranya Tuhan terus akan memakai baik di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, pengembalaan yang di Bali juga Tuhan yang akan memberkati. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Dan Tuhan melawat setiap kami yang pada saat ini beribadah di rumah-rumah. Kiranya Roh Allah akan melawat dan menyertai kami. Kiranya Tuhan akan memberkati baik dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, dan anak-anak kami. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan juga yang akan melawat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran yang paling bawah ya Tuhan. Tuhan akan memberikan keamanan, dan Tuhan juga yang akan menolong kami supaya kami melewati Tuhan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjagai setiap kehidupan kami. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas bangsa dan negara kami Indonesia dan atas bumi ini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu pada saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.